Alhamdulillah. Sudah siap menerima materi dari Bu Nur hari ini? Oke, kita hari ini akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita sama-sama membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan diberkahi oleh Allah dan manfaat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapkan alat tulisnya. Sudah siap semua? Ya, baik. Silakan kalian simak tayangan slide berikut ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Ya, gaya dan hukum Newton ini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi gaya. Yang kedua, macam-macam gaya. Yang ketiga, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian, resultan gaya. Dan terakhir, hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, silakan dicatat. Sudah ya? Oke, materi kita hari ini masih melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya betul, kita membahas tentang gerak dalam fisika. Ada GLB dan GLBB. Ya, sekarang masih berhubungan dengan materi yang kemarin, tetapi sekarang dihubungkan dengan sebuah gaya. Ada yang tahu gaya itu apa? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Betul sekali. Kalau dalam bahasa Inggris, gaya adalah a force is a push or a pull. Oke, push or pull. Tarikan atau dorongan. Ya, itu adalah definisi sederhana dari gaya. Gaya dalam fisika itu disimbolkan dengan huruf F. F-nya F kapital atau huruf besar, ya, yang biasa kalian gunakan. Nah, gaya ini besarannya adalah F. Ini adalah besarannya. Nah, satuannya adalah Newton. Newton. Nah, ini adalah satuannya. Nah, mungkin kalian agak asing mendengar kata Newton. Kenapa Bu? Kok ini asing banget, satuannya Newton, diambil dari mana? Dari mana asal kata-kata itu? Ya, Newton itu diambil dari seorang penemu yang bernama Newton. Ya, beliau yang menemukan tentang hukum-hukum pada gaya yang bekerja. Seperti itu. Maka diabadikan menjadi sebuah satuan dalam besaran gaya. Seperti itu. Oke. Gaya itu sendiri, mungkin kalau kalian familiar dengan istilah gaya, gaya itu adalah sebuah gerakan-gerakan atau langkah-langkah yang ditunjukkan oleh seorang pragawati, misalnya pragawan yang ada di catwalk. Ya, itu gaya pada umumnya di fashion. Tapi kalau dalam fisika, gaya adalah tarikan dan dorongan yang tadi Bu Nur sudah jelaskan sedikit tentang definisinya. Nah, ini berkaitan dengan sebuah aktivitas menarik dan mendorong. Nah, untuk macam-macam gaya ini berkaitan dengan cara kerjanya. Ada yang secara bersentuhan disebut gaya sentuh, dan ada juga yang tidak bersentuhan yang disebut gaya tak sentuh, sebagaimana tayang pada slide. Ya, contohnya di situ ada ketika seorang anak atau seseorang menarik meja atau mendorong sebuah meja. Ya, itu harus dilakukan dengan cara bersentuhan. Karena kalau tidak disentuh, mejanya tidak akan bergerak. Kemudian di situ juga disajikan gambar seorang anak sedang mengayuh sepeda. Kemudian ada juga orang yang sedang memindahkan lemari, ya, atau orang yang sedang berolahraga menggunakan alat olahraganya, raket, basket, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan secara bersentuhan. Itu yang disebut gaya sentuh, seperti itu. Nah, untuk gaya tak sentuh, artinya gaya ini bekerja tanpa bersentuhan. Wah, ternyata ada. Contoh yang paling sederhana dan yang paling familiar pada kalian itu apa? Ya, gaya gravitasi. Tidak terlihat tetapi sebetulnya ada, yaitu gaya tarik bumi. Semua benda yang jatuh dari atas ke bawah selalu menuju ke pusat bumi karena adanya gaya tarik.
Ya, seperti saya sebagaimana pada slide-nya. Silakan kamu lihat, anak-anak semua. Oke, di situ juga ada gaya magnet. Kalau kalian pernah melihat magnet, cara kerjanya pasti sudah tahu semua. Ya, tanpa bersentuhan nanti benda logam yang ada di sekitarnya akan tertarik seperti itu. Tetapi untuk benda non-logam tentu saja tidak bisa ditarik. Ya, kemudian yang terakhir ada gaya listrik. Sama, gaya listrik pun juga kerjanya tanpa harus bersentuhan. Tetapi secara kelistrikan gaya-gaya itu bekerja sehingga lampu-lampu di rumah, alat elektronik di rumah bisa nyala, bisa digunakan seperti itu. Ya, itulah gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Oke, sekarang dengan adanya gaya, perhatikan di dalam slide-nya, kalian bisa lihat, karena ada gaya, gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Betul, ketika sebuah meja ingin dipindahkan, kemudian dengan cara ditarik atau didorong, mula-mulanya diam, kemudian dia bisa bergerak, seperti itu. Dapat menghentikan atau memperlambat gerak benda. Iya, ketika ayah sedang mengendarai mobil, nah, kalau ayah ingin mengencangkan atau menambah kecepatannya, itu biasanya harus digas dan itu harus memerlukan gaya dorong, menekan pedal gasnya seperti itu. Atau ayah harus mengerem, maka ayah harus menekan pedal remnya. Itu adalah gaya, ya. Kemudian gaya dapat membuat benda bergerak melaju lebih cepat. Jelas barusan. Dari contoh yang belum dijelaskan tadi sudah jelas. Kemudian gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Ya, misalnya kamu ingin mengoper sebuah bola basket atau bola tendang. Nah, kamu perlu menendang atau mengopernya. Nah, itu dengan cara kalian hentakkan kaki kalian, kemudian akan terbentur dengan kaki teman kalian, dan itu akan merubah arah gerak dari si bola. Nah, itu keuntungan atau dapat aktivitas yang dipengaruhi oleh adanya gaya seperti itu. Oke. Kemudian kita akan bahas tentang resultan gaya. Resultan itu artinya jumlah atau selisih dari gaya-gaya yang bekerja. Silahkan dicatat. Oke, jadi resultan adalah jumlah atau selisih dari gaya-gaya yang bekerja. Ya, dengan catatan gaya ini adalah besaran vektor. Gaya adalah besaran vektor. Masih ingat besaran vektor, anak-anak? Ya, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan dipengaruhi oleh arah. Betul. Kalau arahnya ke atas dan ke kanan, itu artinya bernilai positif. Atau utara dan ke kanan, ke timur itu adalah positif. Kemudian dengan arah ke bawah atau ke kiri, ke selatan dan ke barat itu bernilai negatif. Betul, arah gaya. Seperti ini kalau kita tuangkan dalam sebuah arah mata angin, ya. Kemudian gaya tidak boleh dalam perhitungan resultan itu tidak boleh dinyatakan dengan angka minus. Sekalipun setelah dihitung angkanya adalah minus, ya, gaya nilai resultannya adalah min, itu tetap dinyatakan dengan arah negatifnya dia. Misal sebuah mobil ditarik minus 250 Newton. Nah, hasilnya angka 250 Newton itu minusnya itu ke arah mana? Arah negatif adalah barat atau selatan. Misalnya di sini 250 Newton ke arah selatan. Jadi tanda minusnya diuraikan menjadi arah gerak si gaya yang bekerja. Tidak boleh kalian tulis angka minus 250 Newton selatan. Tidak boleh. Minusnya kita hilangkan diganti dengan arah yang dituju oleh si benda. Paham ya? Oke, untuk resultan gaya, silakan kalian perhatikan slide-nya, anak-anak. Yang pertama, jika gaya-gayanya bekerja searah. Gaya-gaya bekerja searah, misalnya dua anak mendorong meja, berarti dua-duanya mendorong meja ke kanan misalnya, maka dua-duanya mendorongnya ke kanan, ya. Jika arahnya sama, maka cukup dijumlahkan, ya. Kemudian, jika arahnya berlawanan, misalnya dua orang anak sedang bermain tarik
tambang. Ya, main tarik tambang itu artinya yang satu menarik ke arah yang berbeda, yang satunya lagi ke arah yang satunya, yang lainnya. Udah otomatis dia berlawanan. Nah, hasilnya itu dikurang atau selisih. Seperti itu. Balik lagi, hasilnya dinyatakan sesuai dengan arah gerak bendanya. Tidak boleh dinyatakan dengan angka minus. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian perhatikan slide yang ada berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Oke, sebuah kereta kuda dapat berjalan karena ditarik oleh 2 ekor kuda. Satu kereta kuda ditarik oleh 2 ekor kuda dengan gaya sebesar 450 Newton. Nah, kita lihat ya anak-anak ya. Pertama, diketahui kuda yang pertama gayanya 450 Newton. Kuda yang kedua gayanya juga 450 Newton ke arah yang sama. Ya, karena 2 ekor kuda ini menarik dengan arah yang sama. Jadi bagaimana anak-anak? Ya, dijumlah, betul. Yang ditanyakan adalah besar resultannya. Besar gaya yang bekerja pada kereta. Ya, karena ada 2 gaya yang bekerja, itu dikatakan resultan. Jawab. Kita gunakan rumusnya. F sama dengan F1 ditambah F2. Betul, dijumlah karena searah. 450 Newton ditambah 450 Newton. Hasilnya adalah 900. Nah, karena dalam soal ini tidak ditanyakan tentang arah kuda atau kereta itu menuju, maka tidak perlu dijelaskan arahnya, cukup sampai besar resultannya. Seperti itu. Iya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada 7 orang yang sedang mengikuti lomba tarik tambang. Oke, kita perhatikan. Apabila F1 20 Newton ke kiri, berarti ke kiri ada 3 orang ya anak-anak ya. F2 35 Newton ke kiri, F3 65 Newton ke kiri. Nah, yang searah ini diapakan? Dijumlahkan, betul. Kemudian F4, orang yang keempat 40 Newton ke kanan, F5 25 Newton ke kanan, kemudian F6 10 Newton ke kanan dan F7 15 Newton ke kanan. Itu diapakan? Dijumlah, betul. Mari kita analisis jawabannya seperti apa ya. F1, F2, F3, F4, F5, F6, dan F7. Kita lihat besarnya masing-masing. F1-nya 20 Newton ke kiri, F2-nya 35 Newton ke kiri, F3-nya 65 Newton ke kiri. Nah, sekarang F4-nya ya. F4 40 Newton ke kanan. Kemudian F5-nya 25 Newton ke kanan. F6 10 Newton dan F7-nya 15 Newton. Dua-duanya ke kanan. Pertanyaannya, besar dan arah resultan gayanya. Maka yang ditanya adalah R dan arah. Seperti ini. Silakan dicatat.
Sudah dicatat semua? Baik, berarti kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana rumusnya? Jawab F sama dengan F1 ke kiri, F1, F2, dan F3 minus F1 minus F2 minus F3. Kemudian F4 sampai F7 ke kanan. Begitu ya, sesuai soalnya. Ya, sekarang kita masukkan angkanya. Minus 20, minus 35, minus 65. Ya, kemudian positif 40, positif 25, positif 10, dan positif 15. Coba, minus 20, minus 35 jadi minus 55. Bertambah, jangan lupa ya. Minus 55, minus 65 jadi berapa? Ya, minus 120. Oke, sekarang plusnya. 40 ditambah 25 ditambah 10, 75 ditambah 15. Ya, positif 90. Maka resultan gayanya berapa? Iya, jadi 30 Newton. Hasil matematikanya memang minus 30 Newton. Tetapi aturan dalam menghitung gaya tidak boleh menggunakan angka minus. Jadi angka minus ini kita ganti menjadi arah. Oke, jadi kira-kira 30 Newton ini ke kiri atau ke kanan? Karena minus maka dia ke kiri. Ya, ini jawabannya. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik.